Hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga membawa banyak perubahan. Orang tua baru, terutama para ibu, bisa merasakan bahagia sekaligus bingung, cemas, takut, atau sedih. Smart viewers, kondisi tersebut bisa menjadi tanda gejala dari postpartum struggle yang merupakan gangguan suasana hati setelah melahirkan. Oleh karenanya, kesiapan mental menjadi orang tua menjadi sangat penting. Terkait hal tersebut, pembahasan Health on Top kali ini akan membahas sekaligus berbagi kisah mental perjuangan ibu muda pasca melahirkan. Terkait hal tersebut, pembahasan Health on Top kali ini akan membahas sekaligus berbagi kisah mental perjuangan ibu muda pasca melahirkan. Untuk itu kita akan mengundang Dea Aurora sebagai salah seorang yang peduli akan kesehatan mental serta founder dari Sadar Ibu. Halo Kak Dea, apa kabar? Halo, Viana baik. Viana gimana? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya semuanya ya, Kak Dea juga dan keluarga. Oke. Iya. Oke, nah ini aku tadi udah sedikit di opening aku mau ngebahas tentang Kak Dea sebagai narasumber dan juga yang peduli peduli akan kesehatan mental dan juga salah satu founder dari Sadar Ibu. Nah, sebelum masuk ke situ, aku mau nanya dulu nih, apa yang membuat Kak Dea itu tuh jadi peduli banget sama kesehatan mental dan mau nih menyuarakan tentang kesehatan mental sendiri? Jadi sebenarnya sih kenapa aku nggak tiba-tiba sebenarnya peduli sama kesehatan mental. Sebenarnya udah dari lama. Cuma yang benar-benar bikin aku startnya gitu ya, itu pengalaman aku ketika aku jadi ibu. Nah, setelah aku menjalani segala macam prosesnya, aku tuh sadar bahwa sebenarnya kesehatan mental tuh sama aja kayak kesehatan fisik, Tiana. Jadi kalau kita badannya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, kan mau ngelakuin sesuatu nggak enak ya. Sama kayak kesehatan mental. Jadi sebenarnya mental yang fit itu sebenarnya modal utama kita mau ngelakuin segala macam sih. Jadi jangankan ngejalanin peran sehari-hari gitu. Mau bikin apa aja juga bisa kalau misalkan mentalnya fit. Gitu sih. Makanya aku tuh peduli banget untuk bikin awareness tentang mental health ini gitu. Oke, berarti mulai merasakan sadar atau mungkin peduli sama kesehatan mental mulai jadi ketika jadi ibu. Itu berarti di anak yang pertama? Sama, benar. Oke. Itu sekitar tahun 2017, Januari 2017. Oke, 3 tahun yang lalu, belum lama ya? Betul. Oke, nah Kak Dea juga mungkin ketika menyadari kesehatan mental setelah jadi ibu pun membangun sebuah foundation ya, bisa dibilang ya, yaitu Sadar Ibu. Boleh ceritain nggak Sadar Ibu itu apa sih, Kak? Oke, jadi Sadar Ibu itu program yang aku inisiasi buat teman-teman perempuan supaya teman-teman perempuan ini bisa dapat edukasi dan informasi terkait peran yang lagi dijalani. Jadi misalkan nih teman-teman yang jadi anak pasti kan juga ada konfliknya ya dengan orang tua, dengan mungkin saudara kandungnya gitu. Nah mungkin bingung sedang apa sih sebenarnya yang sedang dijalani dan dialami. Nah aku tuh berharap dengan Sadar Ibu, teman-teman bisa menemukan edukasi dan informasi kenapanya gitu. Terus teman-teman yang dari single ke menikah, itu kan juga pasti ada konflik ya, ada adaptasinya, ada transisi perannya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh aku berharap Sadar Ibu bisa memfasilitasi untuk mendapatkan informasi dan edukasinya gitu. Jadi Sadar Ibu tuh aku sebutnya Women Self Enrichment Program. Karena di dalam Sadar Ibu itu kami bikin 2 program kelas online, itu kayak ada topik khususnya, jadi nanti psikolog atau tenaga profesionalnya hadir dalam kelas itu, mereka menyajikan topik tertentu, misalkan kita membahas tentang trauma atau inner child, gitu, sesuai topik yang udah ditentuin sama Sadar Ibu sendiri. Kalau support group, itu memfasilitasi teman-teman yang memang butuh untuk cerita. Kan kadang kita saking penuhnya kepala ya Viana, jangankan dapat informasi baru, kadang tuh pengen mengeluarkan dulu gitu kan, pengennya dimunculkan. Habis itu aku menentukan apa dan gimana selanjutnya. Nah, support group ini memfasilitasi teman-teman yang ingin bercerita gitu, dan gak cuma cerita aja, tapi juga dapat feedback atau insight. Yang insight itu adalah bentuk support sebenarnya dari teman-teman grup yang lainnya gitu. Kalau aku lihat di Instagramnya juga banyak quotes, banyak saran-saran, ya itu memang pasti membangun ya, apalagi yang mungkin sedang merasakan bukan bisa dibilang trauma kah, terus kontra dari diri sendiri ya Kak ya? Benar, mungkin banyak konflik batin gitu ya, atau dengan konflik sekitarnya gitu, betul.
Itu berarti emang untuk ibu-ibu aja atau tapi kan saya tadi kan kakak juga bilang ya kalau misalnya ini bisa buat misalkan calon-calon pengantin yang pengen nikah nih kan bisa dikasih bekal itu berarti nggak cuman walaupun namanya sadar ibu berarti nggak cuman untuk ibu-ibu aja dong? Enggak, jadi ini Oh, sebenarnya oke. buat semua perempuan mulai dari umur 22 tahun karena biasanya konflik tuh muncul setelah mulai dari 22 tuh mulai mencari tahu kan sebenarnya ada yang punya persepsi khusus tentang menikah, terus mungkin menjadi orang tua tuh bagaimana, terus mungkin dia questioning tentang pola asuh di rumah dan segala macam gitu. Jadi kita buka umum sebenarnya perempuan dari umur 22 sampai seterusnya. Tapi laki-laki pun sebenarnya kalau pengen tahu dan mau jadi support system pasangannya atau mungkin kakak atau adik perempuannya atau mau jadi support system ibunya di rumah itu boleh banget ikut programnya Sadar Ibu gitu. Karena memang informasi yang disajikan tuh sebenarnya general, enggak yang terlalu spesifik untuk perempuan banget juga enggak. Oke, nah ini juga ngebahas tentang persiapan untuk menikah. Nah sebetulnya nih itu pun memiliki peralihan ya dari yang mungkin bujangan jadi suami, perawan jadi istri. Nah sebetulnya apa sih yang mungkin pengalaman dari Kadia sendiri peralihan daripada saat itu dari single to be wife terus ya kan jadi istri, gimana tuh cara untuk mempersiapkan diri walaupun bisa kita bilang ya kalau misalnya namanya kita siap menikah nggak akan pernah siap gitu ya kan itu tuh gimana nih kita menghadapinya gitu loh. Oke, kalau dari aku pribadi, waktu aku mengalami fase itu sebenarnya benar kata Viana, nggak pernah siap sih. Cuma setelah aku di titik sekarang ini, aku melihat kalau mau married tuh memang komunikasi tuh penting banget. Mungkin Viana juga sering lah orang bilang, oh yang penting dalam hubungan itu adalah komunikasi gitu kan. Nah, cuma bagaimana sebenarnya? Kadang orang tuh ngira bahwa, oh iya sebelum kita misalnya suami istri misalnya kantor gitu ya, sebelum kita kerja kita sempat ngobrol kok, misalkan kita mau makan apa, di siang ada apa gitu. Nah kalau dari pengalaman aku pribadi, sebenarnya bukan komunikasi yang kayak gitu, tapi lebih ke kebutuhan. Jadi misalkan ya, dalam hubungan itu ada hal-hal prinsip dari pasangan yang kita nggak sukain. Jadi dia melakukan sesuatu yang kita nggak suka, tapi di kita tuh jatuhnya prinsip banget gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan itu sebenarnya? Itu kan nggak gampang ya. Karena ada orang yang mungkin jago banget nih ngomong, vokal banget gitu. Tapi kalau untuk menyuarakan yang dia nggak suka, itu kadang juga susah. Apalagi orang-orang yang nggak terbiasa ngomong gitu. Kadang kita nggak pernah tahu nih dia happy, sedih, marahnya tuh ya diem aja gitu kan, emosinya flat aja. Apalagi orang-orang yang tipenya begitu kan susah juga ya ngobrol. Nah jadi sebenarnya di dalam hubungan itu yang menurut aku penting adalah mengkomunikasikan hal tersebut sih. Karena kalau misalkan sebelum menikah ada satu hal yang kita nggak serk ya, tapi bentuknya prinsip dan kita berpikir bahwa nanti kalau menikah juga berubah. Nah itu tuh pengalaman aku dari yang aku alami dan lingkungan aku itu nggak akan berubah. Manusia tuh nggak akan berubah. Watak tuh kayaknya akan begitu aja gitu. Tapi mungkin namanya manusia kan ya, self development-nya akan selalu berkembang dan akan selalu menjadi lebih baik pastinya gitu. Cuma untuk hal prinsip ini kalau memang udah mengganggu dari awal, lebih baik dibicarakan. Walaupun nggak langsung nyambung Viana, pasti konflik kan. Nah konflik itu aku justru jadi belajar, oh ternyata kalau aku mengkomunikasikan hal ini dengan cara begini, ini belum nyampe nih pesennya gitu. Terus dari situ juga jadi ada perkenalan karakter kan, oh bahwa ternyata laki-laki tuh memang beda ya cara nyampeinnya, harus dari angle yang lain gitu sih. Harus belajar terus untuk komunikasi, jangan sampai nih dikomunikasikan sekali mental gitu ya, nggak bisa. Terus dikomunikasikan lagi sampai 3 kali ngerasa kok nggak bisa sih, nih memang kita nggak cocok nih kayaknya, nggak gitu. Karena memang memang beda, harus cari terus caranya sih yang cocok untuk si pasangan itu. Oke, nah ini kan juga setelah menikah langsung alhamdulillah hamil ya kayak. Tapi aku mau tahu ceritanya setelah sesaat lagi ya kayak. Jadi kita mau break dulu nih untuk cerita-ceritanya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi.